Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas. Di sini ada baganya. Jadi untuk PLTA ini airnya ini dari dua sungai, yaitu dari lereng Gunung Wilis. Terdapat dua sungai, yaitu sungai dari Catur dan dari Sungai Juwen. Ini terdapat tempuran atau aliran yang tertuju pada satu titik. Nah, dan ini dibuatkan dam yang dinamai Dam Catur. Dibuat di sana ada dua bak, yaitu bak A dan bak B. Seperti yang terlihat di sini. Ini adalah saluran bawah tanah. Saluran 1 dan 2 dialirkan seperti ini bentuk salurannya ke kolam tandu harian PLTA. Jadi sebelum membangkitkan untuk menggerakkan turbin, ini airnya dimasukkan ke kolam tandu harian. Habis itu dari kolam tandu harian disalurkan lagi ke bawah, yaitu dengan menggunakan pipa penstock. Ini pipa penstock disalurkan langsung disalurkan ke sini, ke turbin. Sebelum turbin itu ada main valve atau valve utama untuk membuka dan menutup. Jika kita ingin menghidupkan pembangkit, kita harus membuka main valve ini terlebih dahulu. Dan begitupun sebaliknya, jika mau menutup, jika kita mau standby-kan unit atau men-shutdown unit, kita harus menutup main valve ini atau valve utama. Nah, setelah ini dari tutup turbin menggerakkan turbin. Untuk jenis turbin di PLTA Angkringan memang menggunakan tipe turbin Prancis. Dan ini adalah roda gilanya. Fungsi roda gila untuk menstabilkan putaran RPM-nya. Dan ini untuk bearing generator. Nah, sebenarnya di sini tuh juga ada bearingnya, yaitu namanya bearing. Terus ini juga bearing, di sini juga bearing. Ini generatornya, dan ini untuk exciternya. Fungsi dari main exciter ini adalah untuk menambah atau menguatkan tegangan DC kepada kumparan yang ada di generator di sini, supaya menguatkan tegangan DC pada kumparan-kumparan yang ada di generator. Dan di sini ada waterway atau saluran air. Nah, panjang saluran ini dari Dam Catur menuju ke kolam tandu harian, yaitu sejauh 3,2 km. Dan kolam tandu harian itu mempunyai luas kurang lebih 12.000 meter kubik. Nah, ini pipa pesat ini mempunyai diameter 0,76 meter. Diameternya jari-jarinya itu. Dan untuk ini height tingginya kurang lebih 100 meter. Mari saya tunjukkan untuk pipa pesatnya aktualnya. Dan seperti inilah aktualnya tinggi pipa penstock dari kolam tandu harian menuju ke PLTA ini kurang lebih tadi 100 meter. Ya, seperti ini. Dari bukit dialirkan ke pipa penstock
Dan ini rumah katup. Fungsi rumah katup yaitu kalau ada pekerjaan yang darurat di pipa-pipa ini, kalau ada pembongkaran atau penggantian, yaitu bisa menutup lewat rumah katup ini, sehingga air yang memblokade air yang masuk ke sini. Nah, mari kita mendekat. Katup ini. Nah, dari sana terdapat 2 pipa, dari sini masih 2 pipa, dan dijadikan satu ini. Dan ke sini menjadi 1 pipa. Urutannya ini unit 1, ini unit 2, dan yang paling sana unit 3. Mari kita lihat ke rumah katupnya. Seperti ini. Ini terdapat dua pintu untuk membuka dan menutup katup yang ada di penstop ini. Ini terdapat 2 versi, yaitu yang lama dari versi Belanda. Kalau yang umumnya untuk membuka itu ini diputarkan ke arah kiri dan menutup ke arah kanan. Kalau yang versi Belanda itu kebalikannya. Kalau membuka itu ke kanan dan menutup ke kiri, jadi sebalikannya gitu. Ini. Dan ini pipanya seperti ini, si lama. Nah, dan untuk yang tadi yang dari Sungai Catur itu inflow-nya atau air alirannya masuk, dan kalau ini outflow-nya atau aliran keluar. Jadi setelah dari pipa penstock ini dimasukkan ke masing-masing unit yang operasi, itu energi tekanan potensial air melalui pipa ini bisa menggerakkan menjadi energi kinetik pada turbin. Fungsi air itu cuma untuk menggerakkan turbinnya saja, menggerakkan air turbinnya, dan langsung dibuang ke sini. Airnya langsung buang ini namanya aliran outflow-nya. Untuk di peta ini outflow-nya dimasukkan lagi ke saluran untuk mengisi kolam tanduk harian PLTA Anggulang yang ada di sebelum ini. Jadinya ini saluran outflow, itu pipa penstock, ini rumah katup yang tadi, seperti ini ya. Dan setelah tadi mulai dari saluran inflow, dari bagian-bagian tadi, dan aktualnya seperti pipa penstock tadi, ini saatnya cara sistem kerjanya. Nah, ini yang kolam tanduk harian tadi, ini pengisiannya lewat dam catur tadi, saluran tadi, yang terdapat 2 sungai, yaitu Sungai Juweh dan Sungai Catur. Nah, aliran tadi, saluran tadi itu dimasukkan untuk dialirkan lewat saluran-saluran bawah tanah untuk mengisi kolam tanduk harian ini. Nah, setelah terisi, ini dialirkan lagi lewat pipa penstock yang berwarna oranye, kurang lebih panjangnya dari KTA sampai sini itu yang 100 km tadi, 100 meter ya kalau nggak salah tadi. Nah, dan setelah itu, setelah dialirkan, ini ada namanya main valve atau valve utama. Jadi sebelum menghidupkan atau shutdown unit pembangkit ini, kita harus terutama ini membuka atau menutup valve utama ini. Jika mau menghidupkan unit, kita harus membuka main valve ini, buka air masuk sebelum
main valve buka. Yang pertama yaitu membuka bypass yang ada di sini. Nah, fungsi bypass yaitu untuk, karena ini kan tekanannya besar, kurang lebih 10 bar. Nah, kalau ditutup ini kan kosong, jadi tekanannya tidak seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan tekanan tadi, ini di sini dipasangi bypass. Fungsi bypass yaitu untuk menyeimbangkan tekanan sebelum dan sesudah bypass ini. Fungsinya supaya tekanan sama, biar tidak pecah gitu. Setelah buka ini, di sini ada gate fan untuk mengatur bukaan atau beban yang ada di PLTA. Nah, ini buka, ini menghasilkan tenaga putaran. Ini turbin Prancis. Nah, turbin Prancis ini menghasilkan putaran. Ini roda gila, dan ini generatornya. Nah, ini putar, air ini langsung untuk memutarkan ini, langsung air keluar di sini di draft tube ini dan langsung ke outflow atau saluran pembuangan air. Jadi fungsi air cuma untuk menggerakkan ini saja. Ini bergerak roda gila untuk menstabilkan putaran, dan ini yang utama ini generator. Generator ini untuk menghasilkan listrik. Untuk menghasilkan listriknya di sini. Dan di sini ini adalah main exciter. Fungsi exciter yaitu untuk menyalurkan atau menambah tegangan arus DC ke kumparan-kumparan pada generator ini untuk menguatkan tegangan DC-nya atau medan magnetnya. Nah, setelah itu ini dialirkan ini ke, ini adalah pemutus ya, CB-nya, CB atau PNP-nya. Nah, ini kalau paralel ini akan masuk, atau bahasanya di sini menyebutkan masuk. Kalau unit standby ini lepas. Nah, masuk ini, terus ini ada namanya trafo step up, yaitu trafo untuk menaikkan tegangan. Nah, habis itu disalurkan lagi ke jaringan, yaitu untuk ke gardu induk. Nah, nanti setelah di gardu induk itu di sana baru yang untuk menyalurkan, mau ditaruh di untuk pabrik atau untuk perumahan. Nah, untuk biasanya kalau untuk perumahan, dari gardu induk ini di pinggir-pinggir jalan itu ada namanya trafo step down, yaitu untuk menurunkan tegangan supaya bisa diterima di untuk rumah tangga, itu rumah-rumah yaitu yang 220. Nah, ini kalau ini step up untuk menaikkan tegangan. Nah, setelah ini untuk yang konsumen rumah tangga itu ada step down, merubah tegangan, menurunkan tegangan menjadi 220. Itu mungkin sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.